Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Burhanuddin dalam saluran Sahabat Bahasa. Pada kesempatan ini kita akan membahas perbidangan linguistik dilihat dari sudut pandang apakah suatu bahasa dikaji secara internal atau eksternal dengan dua subbidang ilmu linguistik, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik adalah suatu subbidang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa secara internal tanpa mengaitkan pengkajiannya itu dengan sesuatu yang ada di luar bahasa. Kita tahu bahwa suatu bahasa itu adalah bersistem, memiliki sistem tata bunyi, tata kata, tata makna, tata kalimat, dan tata perbendaharaan. Pengkajian terhadap masing-masing subsistem bahasa itu tanpa mengaitkannya dengan aspek di luar bahasa itu termasuk dalam studi mikrolinguistik. Misalnya bulatan yang berbentuk oval ini diandaikan suatu bahasa, diandaikan suatu bahasa A sebagai suatu bahasa. Bahasa A ini memiliki subsistem bunyi, memiliki subsistem tata kata, memiliki subsistem tata kalimat, memiliki subsistem tata makna, dan memiliki subsistem perbendaharaan kata. Apabila kita ingin mengkaji bagaimana jenis bunyi yang ada dalam bahasa A, kemudian bagaimana variasi bunyinya, distribusi bunyi yang muncul, bagaimana bunyi itu diartikulasikan, bagaimana pola suku kata, dan bagaimana sistem pelambangan bunyinya, tanpa mengaitkan pengkajian-pengkajian terhadap aspek-aspek tadi dengan unsur di luar bahasa, maka termasuk dalam studi mikrolinguistik yang menjadi ranah subbidang fonologi. Pengkajian terhadap sistem tata kata dengan mencoba mengidentifikasi jenis morfem yang ada, makna morfem yang muncul, kemudian dampak yang ditimbulkan dari penggabungan satu morfem dengan morfem yang lain, kategori kata yang dilekati oleh morfem itu, lalu proses reduplikasi, jenis reduplikasi, dan bagaimana proses komposisi atau pembentukan yang muncul dalam bahasa itu tanpa mengaitkannya dengan sesuatu yang di luar bahasa juga termasuk dalam studi mikrolinguistik, yaitu subbidang morfologi. Begitu juga ketika kita ingin mengkaji tata kalimat, bagaimana pola fungsi kalimat dalam suatu bahasa, urutan subjek, predikat, objek keterangan maupun pelengkap, lalu bagaimana pengisi kategori dan peran dari fungsi kalimat itu tadi tanpa mengaitkannya dengan hal-hal di luar bahasa juga termasuk dalam studi mikrolinguistik, yaitu sintaksis, pengkajian terhadap bagaimana relasi makna dalam suatu bahasa, yaitu bahasa A, kemudian bagaimana penamaan suatu bentuk dalam bahasa A, bagaimana komponen makna dalam bahasa A tanpa mengaitkannya dengan sesuatu yang ada di luar bahasa, itu termasuk dalam studi mikrolinguistik yang menjadi ranah subbidang. Begitu juga bagaimana sistem perbendaharaan kata, bagaimana jumlah kata yang ada dalam bahasa A itu juga tanpa mengaitkannya dengan sesuatu yang di luar bahasa, maka itu termasuk dalam subbidang mikrolinguistik yang menjadi ranah leksikologi. Adapun makrolinguistik adalah pengkajian terhadap sistem bahasa itu, baik pada bidang bunyi, kemudian tata kata, tata kalimat, tata makna, maupun perbendaharaan kata, lalu mengaitkannya dengan hal-hal yang ada di luar bahasa. Jika pengaitan itu dikaitkan dengan gejala-gejala kejiwaan, maka itu menjadi ranah studi makrolinguistik yang disebut dengan psikolinguistik. Jika pengaitan studi tentang sistem internal bahasa itu dengan faktor-faktor sosial seperti pendidikan, kemudian struktur sosial, tentang jenis kelamin, maka itu termasuk dalam studi makrolinguistik yang menjadi ranah subbidang sosiolinguistik. Mengaitkan studi struktur internal bahasa dengan hal-hal yang disebabkan karena faktor sosial, misalnya karena faktor pendidikan,
karena usia, jenis kelamin, struktur sosial, karena ekonomi, itu juga termasuk dalam studi makrolinguistik yang menjadi ranah sosiolinguistik. Misalnya dalam bahasa Sasak untuk menyatakan makna makan terdapat bentuk mangan, meklor, dahar. Artinya di situ ada bentuk halus dan bentuk biasa. Lalu hal itu dikaitkan dengan faktor sosial karena dalam bahasa Sasak mengenal struktur sosial bangsawan dan bangsawan, maka studi itu termasuk dalam studi makrolinguistik, yaitu sosiolinguistik. Mengapa dalam bahasa Indonesia mengenal kata laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu sebagai dikotomi? Karena secara sosial, dalam struktur sosial kita mengenal jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pengaitan unsur bahasa karena faktor-faktor sosial itu termasuk dalam studi makrolinguistik, yaitu sosiolinguistik. Pengaitan unsur-unsur bahasa dengan aspek-aspek budaya, misalnya mengapa kata sapi bagi komunitas penutur bahasa Bali memiliki medan makna yang berbeda dengan misalnya penutur bahasa Sasak yang ada di Lombok misalnya. Itu dijelaskan dalam studi makrolinguistik yang menjadi ranah antropolinguistik. Begitu juga mengapa bunyi-bunyi tertentu diajarkan lebih awal kepada anak-anak dibandingkan dengan bunyi-bunyi lain. Lalu mengapa kata-kata tertentu lebih mudah dikuasai atau diajarkan kepada anak-anak dibandingkan kosakata tertentu. Itu dikaji dalam studi makrolinguistik, yaitu linguistik kapan atau linguistik pembelajaran. Jadi linguistik mikro atau mikrolinguistik mengkaji suatu bahasa secara internal, dilihat dari sistem bahasa itu tanpa mengaitkannya dengan hal-hal di luar bahasa. Sebaliknya makrolinguistik adalah mengkaji struktur internal bahasa itu lalu dikaitkan dengan hal-hal di luar bahasa, sehingga melahirkanlah studi yang disebut studi linguistik interdisipliner, karena studi itu menggabungkan dua subbidang ilmu yang berbeda untuk menjelaskan objek kajiannya. Demikian kita bertemu kembali pada saluran Sahabat Bahasa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.